warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Revia Natasha Mahmudin dari kelas 11 MIA 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Toari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang larutan penyangga. Sebenarnya, apa sih larutan penyangga itu? Nah, kalau versi bahasa kimia, larutan penyangga ini juga dikenal dengan nama buffer. Jadi simpelnya gini, larutan penyangga atau buffer merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika ditambahkan air. Jika ditambahkan sedikit asam maupun basa, pH-nya pun tidak berubah secara signifikan atau hanya sedikit. Misalkan, larutan penyangga punya pH 5, lalu kalian tambahkan air ke dalam larutannya. Setelah dicek, pH-nya ternyata masih tetap 5. Nah, itu namanya larutan penyangga. Contoh lainnya nih, kalau ada larutan dengan pH 5, terus kalian coba tambahkan asam atau basa yang akhirnya bikin pH berubah ke 4,9 atau sekitar 5,1, itu namanya larutan penyangga. Soalnya, perubahan angkanya juga tidak terlalu signifikan. Larutan penyangga bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari, seperti obat tetes mata. Wah, menarik ya. Makanya, fungsi larutan penyangga ini berguna untuk menetralkan nilai pH dari asam atau basa yang terlalu kuat supaya tidak merusak lingkungan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat larutan penyangga. Sifat larutan penyangga atau buffer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu mempertahankan pH walaupun ditambahkan sedikit asam kuat maupun basa kuat. Yang kedua, pengenceran pada larutan penyangga tidak akan mengubah pH. 3. Semakin banyak jumlah molnya, maka semakin kuat juga dalam mempertahankan pH. Yang keempat, pada suhu yang tetap atau tidak berubah, nilai Ka selalu tetap. Dan yang terakhir, campuran garam dan asam mempunyai pH yang stabil, andai pH campuran terletak antara pKa-1 dan pKa+1. Jenis-jenis larutan penyangga. 1. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga yang bersifat asam ini dibuat dari salah satu campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi ini juga terbuat dari asam lemah yang berlebihan dengan basa kuat atau garam dari asam lemahnya. Larutan penyangga asam terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, campuran asam lemah dan basa kuat sisa asam lemah. Kedua, campuran asam lemah dan garamnya. Selanjutnya 2. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga yang bersifat basa ini juga dibuat dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Asam konjugasi juga dibuat dari basa lemah yang berlebihan dengan asam kuat atau garam dari basa lemahnya. Larutan penyangga basa dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, campuran basa lemah dan asam kuat sisa basa lemah. Kedua, campuran basa lemah dan garamnya. Selanjutnya, manfaat larutan penyangga. Manfaat larutan penyangga atau buffer dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Mengontrol pH pada sampo. Ternyata, larutan penyangga juga terdapat di dalam sampo. Penggunaan larutan penyangga pada sampo diperlukan untuk menjaga pH sampo. 2. Menetralkan pH pada limbah industri. Salah satu cara agar limbah industri tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan adalah dengan menggunakan larutan penyangga. Gunanya adalah untuk mengatur pH pada pengolahan limbah industri. 3. Mengontrol pH darah manusia. Darah mempunyai peran yang penting dalam sistem metabolisme, apalagi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Maka, pH dalam darah harus ada pada jumlah tertentu, yaitu sekitar 7,4. Untuk mengontrol pH tersebut, dalam darah terdapat 3 larutan penyangga, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. 4. Mengontrol pH zat aktif pada obat. Obat tetes mata merupakan salah satu aplikasi dari larutan penyangga dalam kehidupan. Obat tetes mata mengandung larutan penyangga asam borat. Asam borat mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. 5. Mengontrol pH pada tanaman. Salah satu fungsi atau manfaat larutan penyangga pada tanaman adalah untuk melindungi tanaman dari perubahan pH yang mungkin terjadi akibat penambahan pupuk dan zat kimia lainnya.
Nah, sekarang sudah paham kan mengenai larutan penyangga? Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.